and Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, di sini udah ada Kecil siapa banget suaranya. namanya? Suhu Romo Hadi Wijoyo. Connect to audio. Ya, sudah ada Romo Hadi Wijoyo yang akan membantu kita untuk merefleksikan ini. Yesus sahabat bagi mereka yang kehilangan. Nah, Ibu Bapak, ini isinya. Yang pertama, kita akan baca kitab suci dulu dari Yohanes bab 11 ayat 20 sampai 36. Terus kemudian sharing dari Romo Hadi. Lalu ada juga siapa tahu Ibu Bapak yang ingin sharing bersama-sama, dan terakhir penutup seperti itu. Nah, ya. Ibu Bapak, apakah suara kita putus-putus? Iya, kenapa putus-putus? Jelas, Pater, jelas. Sudah jelas ya? Oke, Jelas. thank you. Nah, kita mulai ya. Tadi doa pembuka sudah. Sekarang kita nyanyi dulu sebentar. Nyanyi Jangan Menyerah. Ini bukan lagunya The Massive, Jangan Menyerah, tapi lagu yang mungkin sedikit cocok menggambarkan situasi kita di tengah pandemi COVID. Mas Rino, mohon sebentar diiringi. Tuhan tak pernah, intro dulu. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Refrennya sekali lagi. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oke, nah itu bagi yang setia dan percaya, nanti muncul juga dalam Injil, kita akan selalu ada jalan. Sekarang kita baca kitab suci, sharing
mati. Nah, yang 11 ayat 20 sampai 36. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Marta mendengar, dia pergi mendapatkannya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya," kata Yesus kepada Marta. "Saudaramu akan bangkit," kata Marta kepadanya. "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dan sesudah berkata demikian, ia pergi, memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana, dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit, lalu pergi mendapatkan Yesus. Tapi waktu itu Yesus belum sampai ke kampung itu. Ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi yang bersama-sama dengan Maria di rumah itu datang untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Kata Yesus, yang melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama dia. Maka masjulah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, Ibu Bapak, Romohadi dan teman-teman, kita flashback sebentar ya dari Injil tadi. Ada beberapa pesan-pesan pokok. Yang pertama, Yesus datang pertama-tama untuk menghibur mereka. Untuk menghibur. Lalu nggak berhenti sampai di sini. Apakah mereka sudah selesai ketika ingin dihibur oleh Yesus? Tidak. Karena mereka minta lebih. "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini." Ada tuntutan dari mereka. Dan terakhir, mereka percaya setelah mereka melihat mukjizat itu. "Ya Tuhan, aku percaya. Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Begitu kata orang-orang Yahudi. Dan yang percaya adalah Maria. Romo Hadi, dari bahan kita yang kita dengarkan tadi, Yesus itu. Pertama-tama saya mau minta maaf dahulu karena Romo Hadi ini gaptek tentang peralatan-peralatan ini. Jadi mohon maaf itu pertama kali bahwa saya ini tidak bisa untuk membaca yang secara cepat ataupun apalagi mengirim berita. Saya tidak bisa karena saya orang yang sudah terlanjur gaptek, gagal teknologi, ya itulah. Sedangkan
kita melihat Bapak Uskup sendiri masih luar biasa. Kemudian para pastor, para frater, semua bisa untuk itu. Jadi pertama-tama saya minta maaf bahwa saya ini gagal teknologi ini ya. Ya, itu ya. Aman Romo. Ya. Yang kedua? Yang kedua, saya sendiri merasa terhibur sekarang. Karena ternyata ketika saya tidak bisa teknologi ini, ternyata para frater, para romo ini bersedia untuk menolong saya untuk memberikan pendampingan semacam ini. Itu yang saya syukuri karena ternyata para romo, para frater yang ada di Samadhi ini, ya khususnya romo-romo yang projo itu mau memberi perhatian kepada saya untuk memberikan pendampingan soal teknologi ini. Ya, terima kasih ya, Father. Nah, Ibu Bapak, tadi Romo Hadi bilang, saya merasa terhibur di sini karena ada para romo dan para frater. Jadi sumber kegembiraan Romo Hadi itu sederhana sekali. Nggak neko-neko, lalu kemudian juga apa adanya banget deh. Yang membuat kami ini yang muda-muda, ya ampun Tuhan, apa nih ya, gue bisa kayak gitu. Nah, mungkin sekarang ini yang menjadi inspirasi buat kita. Pasti itu. Tapi nggak berhenti sampai di situ. Ya, tadi udah kita lihat ayat-ayat pokoknya sambil maju pelan-pelan. Nah, sebentar, Ibu Bapak tahu ini gambarnya siapa? Thanos. Thanos, betul, Thanos. Thanos itu di film Avenger, dia snapping jarinya, dan kemudian 50% orang di bumi ini hilang. Suatu kali, Romo Uut ini pernah nanya, para frater, apa bedanya Thanos dengan Tuhan Yesus? Kayak gitu. Oh ya. Ya. Jadi ini tokoh jahat sekali Romo ini. Oh ya. Terus kemudian kita nggak ada yang tahu kan jawabnya. Kalau Thanos pakai batu aki gitu, kalau Tuhan Yesus nggak pakai batu aki, bukan, salah. Kalau Thanos botak, kalau Tuhan Yesus gondrong, salah juga. Kayak gitu. Nah, terus kemudian Romo kasih jawaban. Kalau Thanos menyelamatkan dunia dengan membunuh sebagian besar orang, kalau Tuhan Yesus menyelamatkan dunia dengan mengorbankan dirinya sendiri. Nah, pertanyaan pertama untuk kita, kehilangan apa yang masih membekas di hatiku? Nyuwun sewu Romo. Romo pernah ada rasa kehilangan yang masih ganjel sampai sekarang, Romo? Kalau sekarang saya sudah merasa sudah hilang itu karena apa? Karena saya pernah memendam dendam kepada sesama romo itu sampai berapa tahun ya? Sekitar 7 tahun. 7 tahun. Saya memendam dendam itu 7 tahun. Nah, waktu itu, tetapi saya tidak tenang terus. Kenapa ya? Karena saya merasa benar sendiri. Yang benar saya kok, mengapa saya yang harus meminta maaf kepada yang duluan melukai saya. Nah, tetapi hal itu terus-menerus membebani saya. Loh, kok malah membebani saya ya? Akhirnya saya yang lalu saya mendahului ke Romo tersebut, saya bisa bilang begini, maaf Romo, saya mau kologium, mau bicara antar Romo sebagai Romo, saya hanya mau
mendahului minta maaf kepada Romo karena saya merasa sudah cukup lama saya memendam sakit hati. Suara bocor. Ya. Nah, masih lama memendam sakit hati. Memendam sakit hati, lalu saya tidak tenang terus. Kemudian, lalu akhirnya ya sudah, saya yang meskipun rasanya loh, saya yang lebih benar, akhirnya saya berani untuk menghadapi Romo itu dan mengatakan, Romo, selama 7 tahun saya merasa mendendam dengan Romo. Maka saya mau minta maaf. Kaget saya. Kaget sekali karena Romo itu juga mengatakan hal begitu kepada saya. Loh Romo, saya itu kan mau mengaku dosa untuk juga minta maaf pada Romo. Loh, kok bisa bertemu ya? Kok bisa bertemu? Coba, kalau tidak ada kerendahan hati, maka pasti kesakitan hati itu akan terus memendam dendam saya, tetapi juga ternyata memendam dendam untuk Romo itu. Romo itu juga jengkel sama saya. Tapi ternyata kita dipertemukan. Dipertemukan oleh siapa? Oleh siapa? Oleh kasih. Kasih. Dan ternyata kasih itu yang mempersatukan semua. Jadi kasih ini yang mempersatukan kami semua, yang memendam dendam, ternyata dihibur dan dimaafkan oleh Tuhan Yesus sendiri lebih dulu. Kemudian saya baru bisa, karena tuntunan Tuhan Yesus itu, memaafkan Romo tersebut, dan Romo tersebut juga mau memaafkan lebih dulu saya. Nah ini, pertemuan ini bagi Romo Hadi merupakan kasih yang betul-betul sangat membahagiakan. Nah, kalau kasih yang sangat membahagiakan ini bisa kita share-kan kepada yang lain. Nah, ini yang kita bersyukur karena saat ini Romo Hadi merasa mendapat kesempatan ini melalui para bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini. Ya, supaya hal ini dengan kerendahan hati kita semua bisa menghapus kerinduan yang selalu saya dambakan. Nah, Ibu Bapak, seperti dikatakan Romo Hadi tadi, ini tuh tadi apa yang kehilangan dari Romo Hadi? Suatu bentuk persaudaraan. Ini jangankan antar Romo, frater-frater aja, wah, kadang itu ya bisa adu cekcok, bisa sampai apa namanya, nggak pukul-pukulan sih, ngambek ngono kuwi. Ini frater-frater apa ibu-ibu ngono gitu. Terus kemudian macam-macam. Tapi kan sampai satu titik kita perlu sadar seperti kata Romo Hadi, ngampuni. Romo Hadi ini idolanya para frater dalam pengakuan dosa. Mengapa? Satu, karena ketika kita ngaku dosa ke Romo Hadi, kita cerita bebas sebebas-bebasnya. Yang kedua, Romo Hadi, kadang ini pertama kali aku alamin. Ketika aku ngaku dosa, Romo Hadi pegang kepala aku, nah dosamu udah diampuni. Pergi jangan berbuat dosa lagi. Gitu. Yang lain itu ngasih penitensi panjang-panjang, susah, ribet-ribet. Kok ternyata kasih Tuhan itu seperti itu ya, kayak gitu. Nah, ternyata ini orangnya. Ternyata rendah hati itu kuncinya. Nah, sekarang itu dari pengalaman kita yang sudah ada. Karena pengalaman ini, rendah hati itu karena saya merasa direndahkan oleh kuasa kejahatan setan itu. Oke, Romo. Iya. Kuasa kejahatan setan itu kan selalu akan menyisihkan kita dari yang lain, bahwa yang lain itu
lebih hebat daripada diri saya dan lain sebagainya itu. Merasa rendah karena diri saya sudah merasa disentuh oleh kasih Tuhan itu. Betul sekali. Makanya kemudian Romo Hadi menyentuh orang lain itu juga dengan kasih itu sendiri, Romo ya. Iya. Ada satu cerita lucu di Kalvari, ya ini mungkin lucu untuk kita doang. Ada satu orang itu namanya Budi. Nah, Budi ini tuh tangan kanannya Romo Hadi wis. Suatu kali dia bilang, "Bud, beli mie ayam 2," kayak gitu. Terus kemudian yang datang, "Romo, ini mie ayamnya." Dia beli 12. "Ini Romo mie ayamnya, saya beliin 12." "Walah, Bud, mie ayam sebanyak itu siapa yang mau makan?" Kayak gitu kan. Terus kemudian dengan sigapnya, ya Romo Hadi bagiin itu ke yang lain. Kayak gitu. Ngampunin Mas Budi, besok dimintanya lagi dan lain sebagainya. Sekali lagi karena jiwa besar dari Romo Hadi. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Nyuwun sewu Romo, apakah aku pernah sampai satu titik mengobati, kalau tadi kan Yesus mengobati Maria dan Marta yang menghibur, membangkitkan Lazarus. Apakah saya, ibu bapak, kami semua pernah mengobati orang-orang yang merasa kehilangan? Seperti itu. Sejauh mana aku membantu mereka untuk pulih dan bangkit lagi. Karena Yesus kan sebagai sahabat orang yang kehilangan. Seperti itu. Ada, Romo? Saya melihat itu justru terjadi pada para frater. Bersama Romo Ius, Romo Romanus, ketika pandemi ini sedang berkembang-kembangnya dan sedang membuat susah yang lain, para frater ini begitu sigap untuk menolong yang kehilangan orang tua, kemudian yang kehilangan harta atau bendanya, lalu membagi-bagikan yang diterima, yang terus disalurkan dari Romo Ius dengan Romo Romanus terus ke tempat-tempat yang lain. Seperti ya para frater sendiri, saya tahu beliau sendiri, adik-adik frater ini kan masih butuh waktu untuk pendampingan yang lain, tetapi mereka tidak peduli, pokoknya saya harus menolong saudara-saudara entah yang ada di seminari, sesama di seminari tinggi atau di keluarganya. Nah, ini mau kehilangan untuk dirinya yang masih membutuhkan segala sesuatu, tetapi malah mau menolong para frater ini. Ya. Itu semacam itu ya. Betul. Dan sampai satu titik Romo kami itu justru karena dibantu oleh Romo Ius itu sendiri, oleh Romo Hadi juga, untuk melihat bahwa orang lain ini sebagai saudara, sebagai teman seperjalanan, seperti itu. Iya. Terakhir waktu ke mana itu, Taman Makam Pahlawan ya, Romo Hadi kan udah sering ke sana. Terus ketika Romo Hadi datang, itu ceder gitu. Satpam itu langsung datengin dia, udah kayak presiden disambut. Udah datang, di situ dia doa. Beliau doa bukan hanya untuk para pahlawan yang udah meninggal di sana, tapi juga untuk para frater, adik-adiknya yang masih studi, semoga dilancarkan studinya. Yang masih belajar, semoga ujiannya baik. Semua didoain oleh beliau. Hati mana yang nggak tersentuh oleh doa seperti itu dan membuat aku sendiri, ya ampun Tuhan, ini ada orang baik nih yang doain aku, masa aku setengah-setengah menuju jalannya seperti itu. Nah, ini yang buat aku punya semangat lagi. Betul, Romo. Dan saling saling melengkapi satu sama yang lain gitu.
Apakah Romo pernah kalau tadi Romo mengobati, apakah Romo pernah ditolong juga oleh orang lain seperti itu, Romo, sampai dalam titik tersulit Romo? Dulu pernah saya. Kejadian apa tuh, Mo? Kejadian waktu itu keluarga saya diselamatkan di Muntilan. Oke. Di Muntilan itu di tempatnya Pak Sastro Dijoyo. Pak Sastro Dijoyo itu seorang dukun, betul-betul dukun, Ahli, Romo. ahli dukun yang kemudian dia bertobat. Lalu ketika sudah bertobat, dia itu dikatakan oleh beliau itu, saya ini sudah diberi tugas oleh Bapak Uskup waktu itu, katanya beliau, Bapak Uskup mengatakan, saya bisa memberkati melalui air berkat Santo Ignatius. Santo Ignatius. Lalu kepada saya juga dikatakan waktu itu, wah, ini seorang frater ya. Saya mengatakan, iya. Wow, tetapi masih kehilangan gapitnya. Jadi itu masih kelihatan tidak bisa berjalan tegak karena masih waktu itu saya masih di luar. Tetapi kamu jadi frater, kamu nanti kembali ya. Maka terus dia memberkati kami memakai doa 3 kali Salam Maria. Oh ya, dukunnya doa 3 Salam Maria. Iya, karena dia sudah bertobat waktu itu. Terus mengatakan nanti kembali lagi ya, akan kembali lagi. Kamu itu hanya kehilangan gapitmu, frater. Ya, oh ya sudah, saya tenang sekali karena waktu itu saya dengan ibu saya, ibu almarhum saya sudah juga datang ke sana karena ketika saya sedang mendoakan permohonan dari keluarga saya, itu kok ada yang ibu juga mendoakan dari Jogja, saya mendoakan dari Jakarta, lalu bisa bertemu langsung di tempatnya Pak Saji Sastro Dijoyo tadi. Iya. Lalu beliau mengatakan, ayo kita berdoa bersama-sama. Lalu doanya itu saya enggak tahu. Hanya waktu itu terus tangan saya dipegang, terus dikasih air Ignatius itu, terus ditepuk-tepuk gini, dikasih kata-kata, saya enggak tahu waktu itu. Epsta itu apa itu? Epsta gitu. Ternyata setelah itu saya tahu, oh ini toh. Evata, dari Evata. Epsta, dia bilang itu Epsta. Terbukalah. Sesuai dengan karya Allah itu sendiri, terbuka begitu. Lah itu saya juga tahu dari teman frater dari Kentungan yang kehilangan motornya yang sedang hilang itu punya adiknya dipinjam dari Surabaya, hilang. Waduh. Lalu frater itu bingung. Lalu frater itu bingung. Lalu dia yang pertama kali mengajak saya ke Pak Saji Sastro Dijoyo itu. Itu ya. Nah, itu kan. Jadi itu kalau berbuat baik ya lingkarannya itu udah ketemu. Iya, itu. Iya. Langsung itu di depan saya juga dia ngomong, enggak. Itu motormu ini tidak hilang, baru dipinjam polisi, nanti akan dikembalikan lagi. Loh, kok bisa loh? Wah, itu kan bingung sekali saya. Waduh, kok bisa ya? Tahu kok ya? Kok tahu? Iya. Ibu bapak percaya nggak percaya tapi yakin kayak gitu. Sama kayak
kita iman Yesus, terus kemudian kok bisa ya orang ini sembuh ya? Iya. Kok bisa ya Yohanes Paulus kedua tuh masih hidup Iya. ketika ditembak? Iya. Udah Iya, beberapa meter benar, dari benar. penjahat Turki itu. Iya. Nah, karena Romo Hadi ini udah banyak terkenal karena Iya. menyembuhkan orang, Ah, iya. membantu orang, menolong orang. Itu juga yang diterima oleh beliau sampai pada satu titik, oh ya, apakah aku pernah membantu orang yang merasa kehilangan? Sampai satu titik, ya masing-masing dari kita pernah. Hanya dengan Iya. caranya yang berbeda-beda, seperti itu. Kadang sedikit sharing, Romo. Iya. Kehilangan saya itu sampai pada satu fase di mana mengikuti panggilan ini. Jadi Iya. SD SMP aku di swasta, SMA itu mau masuk, Bapak pilih, kamu mau di mana? Aku mau sekolah yang dekat-dekat sini aja kayak gitu kataku. Bapak tuh konsen sekali dengan pendidikan dan sampai pada satu titik ingin yang terbaik. Tapi aku udah jengah dengan itu semua. Aku punya satu sahabat namanya Brian, kemudian Brian bilang, Pin, temenin gue yuk kayak gitu. Kemana? Udah tes di Seminari Martayudan gitu. Apa tuh seminari? Udah pokoknya asrama di Magelang seperti itu. Sampai satu titik kemudian ya udah oke, dilihat fotonya, lapangan bola itu kan bagus sekali di Martayudan. Iya. Dan membuat saya terkesima. Singkat cerita, saya di sana diwawancara oleh 4 orang Romo dan Bruder, ditanya, apa motivasi kamu jadi imam seperti itu? Enggak Romo. Saya ada ingin jadi imam. Saya ingin nemenin teman saya doang, Brian. Oh, kamu nggak mau jadi Romo? Enggak, saya nggak mau. Itu teman saya di luar yang ngajak saya ke sini. Nah, terus kalau kamu keterima? Seperti itu. Wah, saya bingung, Romo. Lawang saya niatnya mau sekolah ini, seperti itu. Iya. Sampai satu titik kemudian selesai, aku siapin tes di sana. Temanku ini bilang, Pin, ayo Pin, ke paroki pengumumannya udah turun seperti mungkin ibu bapak bayangkan. Brian nggak keterima dan aku keterima seperti itu. Malah Yong, dia bingung, saya juga bingung. Karena ibu kami sama-sama satu WK RI, ibu bilang ketika aku pulang sekolah, Pin, gitu. Itu ibunya Brian mureng-mureng, marah-marah, ngedumel seperti itu. Saya yang nganterin Arpin, saya yang nemenin dia tes di sana. Tapi kenapa anak saya nggak diterima? Ya. Sampai pada titik itu, Ibu Bapak, saya merasa ya saya akan kehilangan keluarga saya, semuanya teman baik saya Brian. Tapi saat itu juga Brian bilang ke saya, Pin, lu terusin panggilan gua kayak gitu. Aduh, apa iya bisa seperti itu? Tapi seperti Romo Hadi bilang tadi di awal, ini semua butuh kerendahan hati. Aku coba itu pelan-pelan. Walaupun ya susah. Yang aku pikir seminari orangnya baik-baik. Wah, ternyata isinya ya sama semuanya. Manusia-manusia juga. Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Mukjizat apa yang pernah aku terima dari Allah? Romo Hadi udah cerita. Mukjizat ditolong oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, bagaimana aku mengenal Yesus sebagai sahabatku? Bagaimana aku mengenal Yesus sebagai sahabatku? Nuhun sewu, bagaimana Romo tahu bahwa Yesus itu sebagai sahabat kita? Beliau saya tahu ketika saya sudah menyerahkan diri. Waktu itu saya dari naik ketinggian puncak Merapi itu, tiba-tiba batu yang saya injak itu longsor ke bawah, dan juga tapaknya sudah hilang semua. Sehingga akhirnya saya hanya merasa, waduh, saya ini akan meninggal, dan sudah mulai keringat dingin yang terus muncul satu besar kedeli-kedeli itu. Waduh, ini sangat takut. Ya udah, saya kalau begitu tidak akan sampai ke atas
ke arah imam itu, tapi ya sudah saya akan meninggal, tapi supaya meninggal saya, ya sudah saya harus mengakukan dosa saya di hadapan Allah dan keluarga saya, semua yang sudah saya kenal. Nah di situ lalu saya dalam sikap tertunduk dan berlutut sendiri begitu, saya merasa Tuhan, ke dalam tangan-Mu kuserahkan hidupku. Saya mau, kalau memang harus dipanggil ya saya siap gitu. Itu ya. Nah itulah Ibu Bapak penyerahan hati yang luar biasa dari Romo Hadi. Jangan kan dalam momen itu, kalau masa-masa beliau masih awal-awal di sini kita antar komuni seperti itu ya. Setiap kita mau bagi komuni kepada beliau, Romo Hadi ini mesti bilang, ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Jadi bagaimana Romo Hadi mengenal Yesus sebagai sahabat kita semua? Lewat jalan kerendahan hati. Sekali lagi kerendahan hati kuncinya. Walaupun ada yang kehilangan banyak seperti itu, mungkin itu yang Tuhan. Tuhan tuh bikin tuh indah tepat pada waktunya kok. Nggak lebih cepat, nggak lebih lambat. Nah sekarang Ibu Bapak, monggo kalau misalnya Ibu Bapak mau ada yang sharing cerita pengalaman dari jejak-jejak tadi, kehilangan apa yang pernah aku alami, mukjizat apa yang pernah aku terima, pernahkah aku menolong orang lain, sampai satu titik bagaimana aku mengenal Yesus sebagai sahabatku. Ada yang mau sharing dulu? Sekarang kita nyanyi dulu sebentar bahwa Yesus sebagai sahabat bagi kita orang yang kehilangan. Hari ini kurasa bahagia. Oke, Mas Rino? Hari ini kurasa bahagia. Monggo, Mas. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah sambutkan kita, memandang kita dalam terang kasih Tuhan. Tunjuk kameranya. Kau sahabatku, kau saudara yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudara yang dapat menghilangkan kita. Oke, nah semua udah jadi sahabat, tapi sahabat sejati itu Yesus namanya. Kalau tadi Thanos itu dia nggak punya teman, temennya pun udah ada banyak kepentingan kenapa temenin dia. Kita cari yang lawannya Thanos, Avenger, itu banyak sahabatnya. Walaupun Iron Man mati, tapi banyak pahlawan-pahlawan lain yang hidup. Sekarang kita main game dulu sebentar, ya, main game, Ibu Bapak. Nama gamenya Frater Berkata, seperti itu. Kalau semua boleh minta tolong buka kameranya. Ya. Oke. Muka-mukanya yang cakep-cakep semua kelihatan. Ya. Frater Berkata. Jadi di depannya perlu ada kata-kata Frater Berkata. Seperti itu. Perintahnya dari aku.
Frater berkata, angkat tangan kanan. Ya, betul, angkat tangan kanan. Frater berkata, angkat tangan kiri. Turunkan. Jangan diturunkan, karena nggak ada frater berkatanya di depan. Oke, gitu ya. Nanti yang salah kena hukuman, hati-hati. Oke. Nah, kita mulai gamenya. Frater berkata, pegang telinga kanan. Pegang telinga kanan. Ya. Frater berkata, pegang dagu. Tangan kiri pegang dagu. Oke. Frater berkata, tangan kanan pegang rambut. Frater berkata, keluarkan. Oke, babak 1 selesai. Frater berkata, turunkan. Pinter. Sekarang naikin levelnya ya. Hebat. Frater berkata, ambil kitab suci. Ayo, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Frater berkata, buka Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. 5, 4, 3, 2, 1. Udah ketemu? Kisahnya tentang perempuan yang berzina. Di situ seperti cerita Romo Hadi, ada cerita orang yang mengampuni. Frater berkata, Pak Robin tolong baca ayat 4 sampai ke 7. Yohanes 8 4 sampai 7. ayat 4 sampai 7. Lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Tuhan Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, Tuhan Yesus pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Frater berkata, tutup Alkitabnya. Nah, Ibu Bapak, Yesus itu bisa berbuat apa saja kepada perempuan itu ketika mereka udah tinggal berdua. Mau dilempari batu bisa, mau dijitak bisa, mau jewer sedikit bisa, gitu. Tapi apa yang Yesus lakukan? Yesus mengampuni perempuan itu. Kadang ketika kita merasa kehilangan, kita nggak bisa nerima itu sampai satu titik mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan orang lain, mempersalahkan teman, mempersalahkan keluarga. Tapi pada tahap ini kita diminta untuk seperti Romo Hadi tadi ya, kepada teman Romonya ya, mengampuni. Seperti itu. Romo? Ya. Seperti itu nggih, Romo? Iya, iya. Nah, sekarang perintahnya kita ganti main Romo berkata. Jadi Romo Hadi yang memberi pesan, Romo berkata. Siap, Romo? Siap, ya. Siap. Oke, kita ikutin perintahnya Romo Hadi ya. Oke, 1, 2, 3. Monggo, Romo. Ya.
Sekarang kita mau mengatakan Yesus. Yesus. Yesus itu artinya apa? Apa? Yesus itu artinya, ya, engkaulah saksiku untuk selamanya. Ya, engkaulah saksiku untuk selamanya. Kita ulang bareng-bareng Ibu Bapak ya. Yesus. 3, 2, 1. Yesus. Ya, engkaulah saksiku untuk selamanya. Sekali lagi. Ya, engkaulah saksiku untuk selamanya. Yesus sebagai saksi dalam hidup. Sekarang kita berdoa dan mohon berkat dari Romo Hadi Wijoyo, nggih. Ya. Ya, oke. Romo Hadi nyuwun sewu pimpin doa dan minta berkat Allah. Tuhan Allah kami, Bapa yang Maha Suci, Maha baik, penuh kasih. Kami sungguh berbahagia dalam sore hari ini. Kami boleh merasakan cinta kasih yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami masing-masing, saudara-saudari kami. Baik yang kehilangan, baik yang sudah menemukan cinta kasih setiamu, kekal, abadi selamanya. Kami bersyukur karena kami masih boleh merasakan kehidupan kasih-Mu yang terus menyertai hamba-Mu, Frater, serta Rino, serta para saudara-saudari kami yang kami hadirkan di sini. Kami ingin terus selalu mencoba terus berbuat baik, membawa dan mengibarkan panji-panji Kristus daripada panji-panji setan yang mau merusakkan hidup kami, yang mau menyepelekan hidup kami berguna di dalam kehidupan sesama kami. Hidup kami terus ingin membahagiakan sesama kami, orang tua kami, dan sanak saudara kami yang sedang melayani kami satu sama lain ini. Untuk itu, tolonglah Tuhan, berkatilah hidup kami, supaya kami selalu mendampingi kehidupan-Mu, hidup kami selalu berguna bagi frater-frater, para romo, dan para suster, dimanapun kami berada. Untuk itu, kami mohon berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Semoga saudara-saudari sekalian beserta sanak keluarga yang kita doakan kita kasihi, kita yang sudah lama, mereka yang dilindungi dan ditolong oleh Allah Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Luar. Terima kasih Ibu Bapak, mohon maaf apabila kami ada salah-salah kata.
Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Terima Ya, kasih. terima kasih Pater. Terima kasih Romo. Terima kasih, Robi. Salam Terima sehat. kasih teman-teman semuanya. Ya, Terima kasih semuanya. sampai jumpa lagi Romo Hadi. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Romo, terima kasih Pater. Terima kasih.